ditanyai orang, apa orang sholat itu bisa jamin masuk surga ya? Sebenarnya masalah penjaminan tentang sholat masuk surga itu adalah tidak ada yang jamin. Akan tetapi kalau kamu ingin masuk surga itu bersolatnya. Tetapi hal semacam itu sudah diterangkan oleh hadis Rasulullah, kemudian kitab Al-Quran. Bahkan yang namanya orang-orang sholat itu malah justru masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil musallin. Terus gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun gimana? Alladzina yurauna wa yamnauna al-maun. Jadi ternyata orang-orang sholat itu kadang-kadang wong rumangsa sholat engko ben mlebu swarga. Kadang-kadang orang sholat ntar aku pahala saya adalah surga. Tetapi kadang-kadang dalam perilaku sholat sehari-hari tidak di dalam tingkahnya orang-orang sholat. Yaitu apa? Fawailul lil musallin. Fawailun utawi kerusakan iku tetep lil musallin. Orang sholat ditetapkan nonggon kerusakan Allah. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang ketika sholat itu yaitu lupa, nggak paham. Tuntunan Rasul mengatakan la sholata la ma'rifatala, tidak dihukumi orang tersebut sholat yaitu karena dia tidak arif, tidak mengetahui hakikat sholat, cuma paham tentang rukuknya, tentang sujudnya, tentang jumbuhnya. Bahkan yang nama sholat itu sendiri adalah dikemas Allah, dijadikan oleh Allah. Nanti ada istilah Isra Mi'raj, itu pun adalah merupakan perintah dari Allah langsung. Makanya orang-orang yang bisa mendirikan sholat pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengetahui terhadap Allah itu sendiri. Ada orang yang mau menjalankan ibadah itu sholat, tapi dengan tujuan biar dimasukkan surga, itu bagaimana ya? Menurut saya, wong mereka mendirikan sholat itu ora usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lidakhulal jannah uta limat khulil jannah. Jadi kata-kata hal semacam itu, mereka sholat dengan tujuan, berarti dia itu sudah salah sholat. Makanya la sholata la marifatalah, itu tidak dihukumi sholat karena tidak mengetahui hakikat sholat. Lah oleh sebab itu jumbuh yang namanya hakikat sholat atau sholat yang benar itu meliputi yang awal, yaitu ada syarat rukun yang bangsa luar njubuh syariat. Kemudian ada yang bahasa batin as-sholatu li zikri wa aqimus sholah, ada nah wa aqimus sholatan ha anil faksa, ada as-sholat imaduddin. Ketika mereka memahami hakikat sholat itu meliputi bukan hanya suatu gerakan. Karena apa? Sholat itu rukunnya ada 3. 1 nonggon kauli, yang kedua nonggon fikli, suatu pekerjaan atau tingkah laku, yang ketiga jumbuh nonggone Allah Subhanahu wa taala ta'aniyah. Yang pertama yang kauli, mereka berucap harus jumbuh ingat nonggone Allah. Walaupun dia gerakan, pada hakikatnya ada bergerak, ada yang menggerakkan, yaitu gerakan Allah. Mereka membaca suatu suratul Fatihah untuk ada gerakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini dia bisa mengangkat tangan, adalah merupakan keakbaran. Dia bisa mengangkat, ini adalah jumbuh kehidupannya, sudah nonggon lillahi ta'ala usolli fardhu zuhri arba'a rakaah lillah. Ketika betul-betul gerakan, ucapan sudah jumbuh dumunung menjilma di dalam lillah, otomatis apa yang mereka gerakan pada hakikatnya adalah baik masalah fikri, baik masalah qauli, itu betul-betul adalah tertera milkinya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hati.
Kemudian ada sholat yang bangsa kehidupan utawa nanggon urip, nanggon sifat-sifatnya Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Kata-kata mi'raj berarti dana munggah nanggon Allah, dalam arti ketika mereka melakukan sholat apapun adalah tentang unggah-unggahannya Allah utawa guna Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang awam, ketika sholat Allahu Akbar cuma hanya membesarkan kabaran bacaan, bisa ruku cuma hanya tetapi hatinya sama sekali tidak mengingat Allah. Hatinya karena apa? Karena yang bangsa syariah menghadap kiblat, kiblatnya rogo, kiblatnya diri kita menghadap kiblat itu nonggon jopo. Untuk apa? Untuk sebagai pemersatu pada hakikatnya jamaah yang bangsa jopo atau mereka berjamaah. Yang kedua, kiblatnya hati itu di mana? Yaitu kiblatnya hati yang selalu ingat pada Allah. Tetapi hati kalau sudah tidak diisi Allah, tidak ingat Allah, berarti secara nggak langsung dia mengkuri kiblat, dia mengkuri Allah, dia tidak menghadap nangona Allah. Itu juga bisa menyebabkan batalnya sholat. Kemudian yang ketiga ada kiblatnya urip. Kiblatnya urip berarti sudah wahdah, menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, perilaku dan berucap jumbuh di andiyah utawa azikri utawa wahdah, menyatu nanggon sifat dan asmanya Allah. Inilah yang dimaksud adalah hakikat sholat. Tapi sholat-sholat yang di luar itu adalah fawailul lil musholin. Jadi orang-orang sholat akan rusak karena Pak Yurouna, mereka biar dilihat ben umum koyok kancane, ben nggak malu yang lainnya yang semacam itu. Yang kedua wayamnaunal maun, mereka sholat tetapi tidak ada rasa antara makhluk satu yang lainnya, tidak ada kepedulian, tidak ada rasa sama yang lain. Mana mereka imbas dari pada sholat? Makanya Sunan Kalijogo membuat yang namanya Masjid Demak, Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Sunan Kalijogo. Itu adalah memberi pelajaran yang sungguh sangat jauh. Satu, yang namanya di dalam masjid namanya masjid tempat sujud. Apa yang mereka lakukan? Tetap sujud dengan Allah. Setelah ada masjidnya ada serambinya. Serambi itu apa? Biar sholatnya itu sumrambah nonggon laku kehidupan. Setelah sumrambah nonggon laku kehidupan ada latarnya. Bahasa Jawa mengatakan latar. Tetapi bahasa latar itu adalah biar lumantar. Sholatmu biar dirasakan terhadap makhluknya Allah, dirasakan sama-sama kehidupan, yaitu podo-podo makhluk Gusti Allah, iso binatang, iso rerumputan, iso atau mulantar. Setelah itu berlatan ada jalan. Ini adalah merupakan perjalanan hidup. Orang sholat itu nonggon perilaku jalan. Wong dalan Demak kae berlatar ono dalan. Nganan karo ngiri. Tengoklah wasabul yamin, tengoklah jalan yang arah yang benar. Ada yaitu wit ringin. Setiap keinginan apapun jangan dimonopoli oleh nafsu. Jangan mereka jadi objek nafsu. Mereka adalah ringin, yaitu selalu irodahnya Allah. Manusia tidak punya irodah. Kalau begitu orang sholat itu harus jumbuh wahdah kepada Allah ya, supaya kita amal ibadah sholat kita diterimanya. Menyatu dalam kata-kata menyatu, bentuknya wiji itu hilangnya sifat kemanusiaan. Manusia kan punya sifat gerak katanya menurut akal. Manusia punya sifat ucap bangsa kauli. Manusia punya sifat nonggon ati, keinginan dan yang lainnya. Tetapi ucap, kauli dan keinginan lepas dari Allah itu bukan wahdah lagi. Karena apa? Karena mereka sudah arifnya, bukan la sholata la ma'rifata, tidak bisa dikatakan sholat kalau dia itu betul-betul tidak memahami arif hakikat wahdah itu sendiri. Jadi wahdah adalah hilangnya sifat manusia, munculnya bisa gerak, munculnya hidup. Innas sholati
wa nusuki wa mahyaya bahkan wa mamati jumbuh walamu lillah milik Allah. Dalam arti kalau lam nonggon nahwu dikatakan walamu lil milki, faedahnya ada milik Allah. Setelah pemilikan itu milik Allah berarti manusia tidak punya sifat, disitulah yang dikatakan wahdah. Makanya waqimus sholat, dirikanlah pada giginya waqimu, manusia berdiri tubadi, yaitu kelangsungan nongone Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya orang sholat itu masuk neraka. Apabila sholatnya bagus, muslik, masuk surga. Apabila sholatnya rusak, maka semua amalan adalah rudat, semua akan amal. Karena apa? Karena sholat pada giginya adalah menjelma, menyatu dengan manusia itu sendiri pada alam, menyatu dengan Allah, nonggon syariah, menyatu dengan alam, kolbu, ingat Allah, wahdah, nyatu dengan Tuhan. Jadi as-sholatu betul-betul mi'rajul mu'min, sholat itu adalah jumbuh nonggon Allah, utawa kata-kata melepas bagaikan gendewa harus dilepaskan, jangan kandek nonggon syariah saja. Tetapi sholat yang basa syariah akan masuk neraka oleh Allah. Fawailul lil musallin, orang sholat akan rusak.